80% pasien akan berbohong. Dan 80% dokter tidak tahu apa yang akan dia lakukan kepada pasien-pasien tersebut. Oke, ini adalah angka yang tidak pasti, angka hitung-hitungan saya dari pengalaman saya selama ini. Terutama berhubungan dengan penyakit degeneratif, ya, seperti jantung, stroke, diabetes, demensia, dan lain-lain. Kenapa saya katakan 80% pasien akan berbohong dan 80% dokter kemungkinan tidak tahu apa yang mesti dia lakukan? Saya bahas satu-satu ya, pasien dulu. Kalau misalnya ada pasien yang berobat ke saya, pengalaman saya selama ini ya, kena penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain, pasien bisa bertanya nih, dok, kenapa kena penyakit ini, saya tidak boleh makan apa, dan saya mesti makan apa, dan saya mesti bagaimana supaya saya sembuh. Saya menjelaskan bahwa ibu, penyakit ini diakibatkan oleh ini. Sebaiknya pola hidup yang baik untuk membantu supaya mengurangi penyebab ini adalah ini. Pola makan yang mesti dibatasi ini, dan apa yang mesti dimakan. Percaya atau tidak, sekian lama kemudian, berapa minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian, pasien ini akan balik lagi ke saya dengan penyakit yang sama. Dan pasien ini akan mengatakan bahwa, dok, maaf, saya masih senang makan ini. Saya masih senang begini. Padahal pasien sudah dikasih tahu oleh saya bahwa salah satu penyebab penyakit ini adalah karena pola hidup yang tidak baik, pola makan yang tidak baik, yang tidak dijaga, dan segala macam. Dan 80% pengalaman saya, bahkan sampai 90%, pasien tidak akan melakukan apa yang dinasihati oleh dokter. Mungkin juga kepada dokter yang lain, pasien yang berobat ke dokter yang lain. Apakah mungkin saya memotivasinya masih terlalu lemah, atau memang kebanyakan pasien kayak gitu? Oke, kita bahas yang kedua. Saya mengatakan 80% dokter tidak tahu mesti melakukan apa kepada pasien-pasien ini. 80% ini bukan angka pasti, ini adalah angka dugaan saya. Dan 80% dokter ini juga bingung mesti melakukan apa. Ya, walaupun mengatakan pola hidup sehat, pola makan yang baik, tidak boleh banyak makan minyak, tidak boleh banyak makan daging-dagingan misalnya ya, kolesterol dan segala macam gitu. Minyak juga nggak dibilang minyak apa yang nggak boleh dan minyak apa yang boleh. Daging juga nggak dibilang daging apa yang boleh dan daging apa yang nggak boleh. Ya, kolesterol juga dibilang yang kayak gimana yang nggak boleh. Dan lain-lain. Kenapa? Sebab dokter ini tidak paham fisiologi, patofisiologi, biokimia di dalam tubuh manusia. Dokter hanya dididik, kebanyakan ditekankan adalah memahami gejala, ya, mengenali gejala-gejala pasien, kriteria diagnosisnya, lalu mengelompokkan diagnosis, dan mengobati pasien ini sesuai dengan diagnosis yang dia tegakkan, yang diagnosisnya ditegakkan setelah mengenali gejala-gejalanya. Tapi nggak paham kenapa gejala ini muncul, kenapa diagnosis ini ditegakkan, kenapa obat itu dikasih, nggak paham. Gitu ya. Contoh. Coba bagi kalian yang mengalami osteoporosis ya, bapak-bapak, ibu-ibu, atau patah tulang. Dikasih apa biasanya? Dianjurkannya apa? Minum susu misalnya. Dokter tahu nggak minum susu itu kenapa? Kalsium misalnya alasannya. Apa iya osteoporosisnya itu diakibatkan oleh defisiensi kalsium? Tahu nggak kalau susu itu 65% itu manusia dewasa itu sudah laktos intoleran. Ini mengganggu absorpsi makanan di dalam tubuh kita, nutrisi. Nah, apakah pemberian kalsium itu bijaksana? Sebab bisa aja kalsiumnya cukup, tapi penempatannya yang salah. Penempatannya bukan di tulang, tapi di soft tissue, misalnya di pembuluh darah, di sendi, sehingga menyebabkan penyakit kaku pembuluh darah, kalsifikasi, gitu ya. Nah, ini contoh bahwa dokter aja nggak paham, banyak yang nggak paham fisiologi dan patofisiologinya. Bahkan dokter spesialis dan subspesialis, ya. Coba misalnya yang patah tulang dikasih apa? Vitamin D, oke. Ya mungkin paham ya, vitamin D. Tapi apa iya vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium? Tapi apakah penempatannya tepat? Oke, dikasih K2.
Dikasih K2 supaya penempatannya bisa di tulang. Tapi apakah K2 aja cukup? Ya enggak juga. Ternyata nggak semudah itu. Tinggi kalsium itu akan mengganggu magnesium juga. Tinggi vitamin D akan menekan magnesium juga. Kalsium yang tinggi akan bersaing dengan magnesium di usus kita. Ya, sehingga menekan magnesium, absorpsi magnesiumnya. Vitamin D yang tinggi akan menekan magnesium juga. Sedangkan magnesium dibutuhkan untuk regulasi kalsium di dalam pembuluh darah dan tulang. Ya. Belum hubungannya dengan PTH, paratiroid hormon. Juga sama akan meregulasi kalsium apakah masuk tulang atau ke dinding, ke soft tissue, jaringan lunak. Itu yang simpel. Ternyata nggak semudah itu juga. Vitamin D aja, K2 aja, magnesium aja nggak cukup. Kenapa? Ternyata elektrolit yang lain, vitamin itu saling meregulasi. Ya, yang dibutuhkan itu adalah keseimbangan dulu, keseimbangan gizi di dalam tubuh. Regulasinya dulu mesti seimbang. Contoh, natrium kalium. Natrium kalium juga bisa mengganggu regulasi kalsium dan magnesium. Lewat apa? Salah satunya dengan renin-angiotensin. Renin-angiotensin akan mengubah osmolaritas dan mengaktifkan berbagai macam sinyal. Termasuk juga regulasi kalsium dan magnesium. Dan vitamin D juga tadi. Jadi ternyata nggak semudah itu untuk memahami tubuh manusia. Nggak semudah itu. Ya, saya juga termasuk yang bodoh. Ternyata tidak semudah itu metabolisme tubuh kita itu jalan pintasnya. Semua mesti dipahami. Saya juga merasa bodoh, makanya saya banyak membaca. Setelah saya banyak membaca, banyak tahu, ternyata saya merasa makin bodoh lagi. Dan saya mungkin masuk yang 80% ini. Gitu. Jadi dokter ini ya ternyata sulit, tidak mudah. Tidak bisa hanya dia gejala, lalu gejala ini muncul, diagnosisnya ini dan diobati ini. Makanya banyak kasus pasien yang tidak puas dengan pengobatan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit pasien secara utuh, memahami. Dan ketika dokternya juga paham, pasiennya juga banyak yang tidak mau memahami. Banyak yang tidak mau juga menjalankan. Itu mengapa saya katakan 80% pasien bohong dan tidak mau sehat. Dan 80% dokter juga nggak paham apa yang mesti dilakukan kepada pasien-pasien ini. Terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kalau penyakit tipes, DBD, nah itu gampang, etiologinya jelas ya. Tapi penyakit-penyakit degeneratif yang semuanya diakibatkan oleh gangguan metabolisme di dalam tubuh kita, genetika, epigenetiknya, gitu ya, berbagai macam sel-sel yang ada di dalam tubuh, biokimianya, ternyata nggak semudah itu. Termasuk juga banyak dokter yang mengatakan kolesterol baik, kolesterol jahat, lalu juga insulin baik, insulin jahat, resistensi insulin, beranggapan bahwa kolesterol itu atau LDL itu tinggi akibat insulin dan segala macam. Padahal insulin dibutuhkan untuk regulasi metabolisme di dalam sel, salah satunya reseptor. Ya, melalui proses pembacaan ekspresi genetika, sehingga nanti ekspresi genetik ini akan menghasilkan reseptor di dalam sel yang berperan untuk berbagai macam, salah satunya reseptor LDL, trigliserida, LPL ya, lalu juga lipoprotein dan macam-macam. Ini semua kompleks dan dokter kebanyakan nggak paham. Oke, jadi ya itu bukan saya menasehati, tapi ini mengingatkan kita semua untuk lebih mendalami pemahaman ilmu tentang kedokteran ini, terutama untuk dokter ya. Gitu. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.